Setelah berbulan-bulan publik dibuat bingung dengan status Joko Widodo beserta keluarganya, Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution, PDIP akhirnya bersuara. Ternyata PDIP sudah tidak mengakui keanggotaan mereka. Namun apakah ini artinya bahwa Jokowi, Gibran, dan Bobi masuk dalam 27 nama kader yang akan diumumkan PDIP untuk dipecat 17 Desember nanti? Atau seperti sejak 2023 silam, tidak ada ketegasan dari PDIP terkait statusnya? Apakah benar-benar dipecat dengan keluarnya surat keputusan dari PDIP? Karena di satu sisi Jokowi tetap bersikukuh bahwa dia masih memegang kartu tanda anggota atau KTA. Sementara kalau memang tidak ada ketegasan terkait pemecatan Jokowi, PDIP disebut-sebut takut akan kehilangan jumlah pemilihnya yang tak sedikit merupakan pendukung Jokowi. Untuk mengulasnya, saya akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, dan juga Jubir DPP PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Halo, selamat malam, Bang Ray dan juga Mas Seno, apa kabar? Selamat malam, Bang Ray. Selamat malam, Mas. Oke. Baik, alhamdulillah. Baik, saya langsung saja ke Mas Seno. Mas Seno, sebenarnya kalau mendengar pernyataan Pak Hasto bahwa Pak Jokowi sudah bukan bagian dari PDIP, apakah ini artinya Pak Jokowi ini dipecat? Karena tadi berdasarkan pertanyaan dari awak media tidak secara terang benderang ini dipecat karena Pak Hasto lagi-lagi mengatakan bahwa tidak menjadi bagian dari PDIP. Ini artinya seperti apa? Ya, pertama, Mas, terima kasih. Yang pasti soal berita tentang Pak Jokowi bahwa sudah bukan bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan, ini bukan berita baru. Sejak cukup lama, bahkan di bulan akhir tahun, di tahun 2023, bahkan kemudian di awal 2024, bersering kali kita mengatakan bahwa setiap kader yang sudah berlawanan prinsip dengan PDI Perjuangan, sudah berbeda sikap, nilai, dan perjuangan pemikiran dari PDI Perjuangan, maka otomatis tidak menjadi bagian dari keluarga besar kami. Hal yang sama berlaku misalnya untuk siapapun tanpa terkecuali, termasuk untuk Pak Jokowi yang sudah lama menunjukkan karakter politik yang berbeda, berseberangan sikap dengan PDI Perjuangan. Termasuk juga kemudian peristiwa Mas Gibran yang mencalonkan di tengah berbagai diskursus publik kemelut tentang putusan MK yang kontroversial. Waktu itu juga otomatis pada saat beliau mencalonkan sebagai calon wakil presiden, maka keanggotaannya di PDI Perjuangan otomatis batal. Sama dengan Mas Bobi pada saat maju di Medan, kemudian berbeda pilihan dengan rekomendasi partai, maka otomatis keanggotaannya juga batal. Maka hal ini sebenarnya bukan berita baru, ini berita lama. Siapapun yang berseberangan, berbeda sikap, berbeda pilihan, apalagi sampai kemudian melakukan berbagai kerusakan-kerusakan dalam sendi demokrasi kita, memberikan teladan yang tidak baik kepada anak-anak muda tentang politik tanpa proses, memberikan suatu kultur yang mana ambisi kekuasaan perorangan yang menjadi panduan dan bukan ideologi maupun cita-cita. Siapapun yang melakukan praktek-praktek politik seperti ini, maka itu sudah bukan merupakan bagian dari PDI Perjuangan. Jadi kalau soal KTA saja, apakah masih menyimpan KTA atau tidak Pak Jokowi, saya rasa saya malah curiga nih, jangan-jangan semua partai politik beliau punya KTA-nya sekarang. Ini A punya, B punya, C punya, karena di berbagai kali statement di ruang publik kan disampaikan bahwa beliau adalah bagian dari keluarga besar partai A, partai B, partai C. Tapi yang pasti satu, sudah sejak lama beliau ya bukan merupakan bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Semoga semua pihak bisa memahami ini karena setiap organisasi, apalagi partai politik yang harus memiliki suatu identitas partai yang jelas, itu harus punya karakter. Kita tentu punya disiplin partai dalam berideologi. Maka siapapun yang kira-kira berseberangan dengan prinsip-prinsip itu, ya kami melakukan langkah-langkah dan memberikan konsekuensi yang tegas. Saya rasa itu, Mas. Oke, Mas Seno, kalau memang dikatakan bahwa Pak Jokowi ini sudah bukan bagian dari PDIP, apakah syarat dari PDIP itu sendiri, mengingat bahwa biasanya kalau sudah tidak menjadi bagian dari PDIP atau dari suatu lembaga atau dari suatu perkumpulan begitu, biasanya ada surat penetapan SK begitu, seperti halnya ada surat pemecatan, pemberhentian dan lain sebagainya. Apakah Pak Jokowi punya SK tersebut? Ya, soal SK ataupun surat itu kan hanya soal formalitas. Saya kira tanpa perlu itu pun sebenarnya publik sudah bisa menangkap dan mencatat. Secara panjang PDI Perjuangan tidak pernah main dua kaki. Di dalam berpolitik, dalam melakukan kontestasi pemilu manapun, apalagi pilpres, pilkada, tidak pernah ada ceritanya PDI Perjuangan main dua kaki. Dengan segala resiko, konsekuensi politik yang harus dihadapi secara elektoral, secara berbagai macam serangan yang kami terima selama 1 tahun terakhir kurang lebih,
itu semua buat kami adalah bagian dari suatu perjuangan mencapai cita-cita dan gagasan. Dan oleh karenanya saya rasa tanpa perlu formalitas pun publik bisa menangkap bahwa ada perbedaan-perbedaan dari PDI Perjuangan dengan pihak-pihak yang berseberangan. Prinsip, nilai, gagasan, termasuk tentu saja nama Pak Jokowi di sana. Itu Mas. Berarti ini artinya bahwa untuk Pak Jokowi dan juga keluarganya tidak perlu pakai surat-suratan formalitas seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita melihat kembali seperti Effendi Simbolon, apakah Effendi Simbolon juga punya SK yang sama atau juga langsung dikatakan bahwa tidak menjadi bagian dari keluarga PDIP lagi? Ya, yang pasti pertama yang kita lakukan sekarang, kita menghormati bahwa ada proses perhitungan suara di berbagai proses rekapitulasi suara di KPU yang sedang berlangsung. Maka kami menghormati proses itu, energi partai semuanya dikerahkan untuk mengawal satu persatu suara rakyat, agar tidak ada yang kemudian bermain-main dengan itu, karena rakyat sudah bersuara melalui pilkada dan kita berkewajiban untuk menjaga. Maka sudah disampaikan dalam konferensi pers kemarin kan, bahwa ada 27 nama kader partai yang akan menghadapi konsekuensi termasuk di dalamnya sanksi pemecatan yang itu akan diumumkan kurang lebih di tanggal 17 besok. Jadi itu nanti ditunggu saja nama-namanya siapa, Mas. Oke, sebelum kita ke Bang Rey, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Pak Jokowi yang tadi sempat merespon apa yang disampaikan oleh Pak Hasto. Kita lihat sama-sama dan juga kita dengarkan. Pak Hasto menyatakan bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi dari Partai PD. Ya berarti partainya perorangan. Partai perorangan. Berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana Pak? Ya udah itu. Atau ada kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lainnya? Seperti ada rumor untuk Golkar. Partai perorangan. Ada tawaran dari partai lain Pak, mungkin Pak? Ada tawaran partai lain mungkin Pak? Partai perorangan. Baik, Bang Rey, respon Anda dengan jawaban Pak Jokowi yang sampai 3 kali mengatakan akan jadi partai perorangan. Apakah ini sindiran yang jadi serangan balik terhadap PDIP atau kepanikan dari sosok Pak Jokowi nih, kalau menurut Anda? Ya, itu kan bagian dari kultur Pak Jokowi yang memang tidak terlalu terlibat dalam urusan-urusan wacana begitu ya, urusan-urusan yang memungkinkan orang berdiskusi tentang sesuatu yang ideal bagi bangsa dan negara. Menyebut misalnya partai perseorangan saja pun ya udah kurang tepat. Mana ada partai politik dibangun berdasarkan perseorangan gitu. Ya kan, nah yang calon perseorangan ada, tapi partai perorangan itu nggak ada. Tapi kalau disebut oleh beliau partai perorangan, ya mungkin anggota-anggotanya itu adalah keluarga beliau gitu, ya kan? Sendirinya gitu. Nah, yang saya mau katakan itu kan Pak Jokowi memang dari dulu nggak selalu ingin terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan narasi-narasi besar gitu ya. Dengan menyebut partai perseorangan saja pun dalam ranah sistem politik ya itu nggak pernah akan dikenal. Mana ada partai perseorangan. Partai itu adalah kumpulan orang yang bersepakat tentang sesuatu yang ideal yang akan dicapai oleh mereka melalui jalur politik, dan itulah yang disebut dengan partai politik gitu. Nah, kalau seseorang yang bergerak, ya itu bukan partai namanya, itu individu yang terlibat di dalam langkah-langkah politik. Nah, kalau beliau menyebut partai perseorangan, itu bisa saja merujuk kepada keluarga beliau. Jadi mungkin beliau akan membangun partai politik yang sebagian besar pengurusnya, anggotanya adalah keluarga beliau sendiri. Bisa saja begitu. Gitu. Bukan berarti maksud untuk menyindir internal PDIP, bukan begitu ya Pak ya? Ya bisa saja begitu, tetapi sindiran itu menurut saya juga kurang tepat. Gitu. Nah, sebab kalau disebut partai perseorangan itu kan nggak dikenal di dalam sistem politik manapun. Nggak ada partai yang disebut dengan partai perseorangan gitu. Nah, calon perseorangan ada, tapi partai perseorangan itu tidak ada. Partai itu ya jelas kumpulan orang, ya kan, itu maksud saya. Tapi kalau beliau menyebut itu sebagai bagian dari sindiran bisa, cuman
istilah itu menurut saya nggak ngena gitu. Bahkan seperti yang saya sebut, ya kan itu menandakan dua hal. Pertama, memang Pak Jokowi itu ya apa namanya sesuai yang seperti yang kita kenal agak jarang tuh terlibat dalam wacana-wacana besar kebangsaan kita di luar soal ya beliau itu kan urusannya dengan pembangunan fisik gitulah kira-kira itu orientasi pembangunan fisik ya. Nah dan yang kedua adalah ya mungkin maksud beliau itu adalah membangun keluarga membangun partai politik berdasarkan hubungan kekerabatan gitu loh, hubungan keluarga gitu. Nah kalau itu bisa juga, ya beliau mengatakan itu partai perseorangan gitu. Nah mungkin maksud beliau itu mau mengkritik Ibu Mega, PDI itu kan udah seperti miliknya Ibu Mega gitu loh kira-kira kan, karena Ibu Mega yang sampai sekarang jadi ketua umumnya di situ gitu. Ya itu yang disebut oleh beliau itu sebagai partai perseorangan. Ya bisa begitu maksudnya gitu. Tetapi kritik itu menurut saya sangat tidak patut disampaikan oleh Pak Jokowi kalau beliau sendiri membangun dinasti politik yang sangat vulgar gitu loh. Baik, kalau itu dari Mas Seno sendiri dengan pernyataan Pak Jokowi yang soal partai perseorangan ini bagaimana? Apakah dari PDIP sendiri merasa ini adalah sindiran atau seperti apa responnya? Ya saya sepakat dengan Bung Rey tadi bahwa jangan-jangan kalau merujuk pada perseorangan, maka ide gagasan dan cita-cita bangsa yang besar ini, betapa banyak pengorbanan dari para pahlawan kita yang sudah meregang nyawa di masa revolusi kemerdekaan, proses panjang reformasi, semua perjalanan panjang sejarah itu, mau direduksi maknanya menjadi soal orang per orang saja. Maka orang yang kuat, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya ambisi, itulah nama-nama yang kemungkinan besar akan didorong untuk mendominasi percaturan politik. Bukan lagi gagasan besar, bukan lagi wacana kebangsaan, bukan lagi cita-cita dan aspirasi tentang bagaimana membangun Indonesia yang mendengarkan dari Sabang sampai Merauke. Tetapi hanya direduksi menjadi perseorangan itu tadi. Maka kalau bicara tentang perseorangan, ini kita tidak lagi bertumpu, tidak lagi berpijak, tapi bergantung nih pada orang-orang tertentu. Apakah orang itu bergerak ke kanan, maka semuanya akan diarahkan untuk bergerak ke kanan. Orang ke kiri, bergerak ke kiri. Tidak ada diskursus, tidak ada diskusi kolektif, tidak ada perbincangan publik. Tetapi diarahkan kepada ambisi orang per orang maupun kroni-kroni keluarga dan sahabat terdekatnya. Ini tentu saja suatu ide yang berbahaya untuk demokrasi kita yang didasarkan atas musyawarah mufakat. Berbahaya untuk sendi demokrasi kita yang didasarkan atas kesadaran melakukan pelembagaan partai. Berbahaya untuk ideologi Pancasila kita yang didasarkan atas perangkat ide, bukan pada pengkultusan sosok. Nah, lalu semacam ini saya rasa saya tidak tahu harus berkomentar apa lagi, tetapi itu suatu statement yang sangat berbeda dengan cita-cita gagasan dan berbagai pengorbanan yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita untuk mendirikan republik ini. Buat saya itu, Mas. Oke, selain berbicara ya, soal kalaupun sekiranya Bung Iqbal, gimana? Halo. Ya, silakan. Kalau sekiranya misalnya ya kritikan Pak Jokowi itu dimaksudkan dalam konteks yang tadi, misalnya dia Pak Jokowi merasa bahwa perseorangan itu artinya PDI itu sudah kayak milik pribadinya Pak Ibu Mega. Itu kan sama juga beliau sedang menyindir Pak Prabowo di Gerindra gitu ya, Pak AHY di Demokrat gitu. Itu kan juga sama polanya semua, di mana semuanya adalah ya yang paling tragis itu adalah Pak Prabowo, beliau presiden yang sekaligus ketua partai bahkan kampanye untuk calon-calon kepala daerah gitu loh. Apakah yang dimaksudkan oleh beliau juga termasuk Pak Prabowo? Ya itu yang kita tidak tahu gitu. Ya, berarti ini artinya multi makna begitu ya. Tetapi berbicara soal apa yang tadi terkait dengan pernyataan Pak Jokowi, ada juga yang selama ini selalu Pak Jokowi selalu sampaikan begitu terkait dengan kepemilikan KTA yang secara tidak langsung menyatakan bahwa masih bagian dari PDIP. Tetapi nanti Bang Rey jawabnya usai jeda karena kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan masih bersama saya Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Rey Rangkuti dan juga Jubir DPP PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro. Dan langsung saja saya ke
ke Bang Rey dulu. Bang Rey, ini kalau tadi saya sempat mengatakan bahwa Pak Jokowi itu sempat di beberapa kesempatan dan bahkan ini berulang kali mengatakan bahwa Pak Jokowi masih memegang KTA. Lalu juga ada kedekatannya dengan FX Rudi. Apa yang bisa Anda analisa terkait dengan pernyataan Pak Jokowi ini selama ini yang mungkin bagi sebagian orang menganggap bahwa Pak Jokowi ini masih ingin bersama PDIP? Ya, itulah yang sering saya kritik dari Pak Jokowi ya, karena menurut saya beliau itu tidak menggambarkan sebagai seorang negarawan dengan tingkat moralitas yang menjadi acuan publik, gitu. Yang menjadi panutan publik. Gitu. Kenapa gitu? Kalau kita sudah berada dalam posisi yang berbeda sangat dengan partai politik, bahkan ada ungkapan untuk mengutip apa yang dinyatakan oleh Bung Andi Wijayanto dahulu, misalnya dengan mengatakan saya akan bertarung dengan partai Anda gitu, tapi kita tetap masih di partai itu. Menurut Anda siapa yang sebetulnya yang elegan dalam situasi yang seperti ini? Siapa yang menurut kita bermiliki ya nilai-nilai moral dalam kondisi yang kayak begitu? Ya itu saja sudah menandakan bahwa persoalannya sebetulnya ada pada diri Pak Jokowi. Kenapa? Ya dia sangat terbuka mengatakan berbeda. Dia sangat terbuka mempromosikan anaknya dengan mengabaikan partai. Bahkan mengucapkan sesuatu yang seolah-olah ingin berlawanan dengan partai yang yang membesarkannya selama ini. Tapi beliau sendiri nggak mau keluar dari dalamnya. Gitu. Nah menurut kita gimana sebetulnya standar moralnya kayak apa gitu. Makanya bagi saya dari dahulu bukanlah PDI yang mengeluarkan mestinya. Yang ada itu adalah Pak Jokowi dengan sadar menyerahkan KTA-nya kepada PDI Perjuangan, pun anaknya, pun menantunya, dan mengatakan bahwa kami berhenti dan mengucapkan terima kasih telah bekerja sama selama ini misalnya dengan PDI Perjuangan dalam kurun waktu tertentu, tapi karena lain hal, lain sebab, lain faktor, dengan ini kami menyatakan berbeda sikap, berbeda pandangan, dan berbeda pilihan politik. Dan beserta dengan itu kami mengatakan mengundurkan diri dari partai karena kami sedang melakukan kegiatan yang berhadapan dengan Anda. Kalau sekiranya bukan berhadapan masih bisa dimaklumi. Misalnya, ya kan beliau tidak mau mendukung aja, gitu kan? Atau beliau nggak punya hubungan langsung dengan Gibran misalnya. Itu bisa dipahami bahwa beliau hanya sekedar mau menunjukkan sikapnya sebagai seorang yang netral, ya. Tapi seperti kita ketahui kan itu nggak terjadi gitu. Nah mestinya dalam kondisi yang kayak begitu itu, ya disitulah diuji sebetulnya standar moralitas dari seorang pemimpin. Seketikalah dia mengatakan ya saya menyerahkan KTA saya berbeda. Kan itu dilakukan oleh Hatta dahulu ketika merasa menyatakan berbeda dengan Pak Karno. Ketika dia merasa tidak bisa lagi bertemu dengan Pak Soekarno, beliau mengatakan saya mundur sebagai wakil presiden. Itu. Dan contoh kayak begini banyak. Habibie juga melakukannya. Ketika Habibie misalnya nggak diterima laporan pertanggungjawabannya oleh MPR, meskipun banyak yang mendesaknya untuk tetap mencalonkan diri sebagai calon presiden pada pilpres, pada pemilihan presiden di tahun 99, beliau mengatakan nggak mungkin saya maju ketika partai politik saya menolak laporan pertanggungjawaban saya. Nah ini urusan moral, ini urusan etik yang pasti akan dikenang oleh berabad-abad kemudian oleh bangsa ini sebagai acuan gitu. Nah Pak Jokowi memperlihatkan yang sebaliknya. Ketika Anda berbeda keras dengan partai politik, berbeda haluan, bahkan berhadapan-hadapan, bahkan ada ucapan seperti yang disebutkan oleh Andi Wijayanto akan siap ya berhadapan-hadapan dengan PDI, tapi tidak mau keluar dari partai itu, tetap mempertahankan KTA-nya. Makanya menurut saya ya itu sebetulnya memperlihatkan kita sejauh apa pemahaman moralitas, etik demokrasi di dalam pandangan Pak Jokowi. Nah oleh karena itu kalaupun PDI sekarang mengeluarkan pernyataan pengeluaran Pak Jokowi dari partai politik, menurut saya sih lebih karena persoalan administratif. Kalau udah prinsipnya udah selesai. Dan dalam hal ini PDI tidak bisa disebut terlambat macam-macam. Karena mungkin pada saat itu PDI sedang menghormati
Pak Jokowi sebagai presiden. Anda bisa bayangkan tuh bagaimana seorang presiden yang masih aktif tiba-tiba dinyatakan diberhentikan oleh partai politiknya. Kan sangat tidak elok. Mungkin karena pandangan itulah kemudian ya PDI mungkin malah nanti Bung Seno yang menjelaskannya. Tentu di samping itu ada kebutuhan elektoral, karena kalau saat itu misalnya diberhentikan dengan sangat terbuka, ya itu akan bisa mengganggu elektabilitas dari paslon yang didukung oleh PDI pun ketika terjadi pilkada seperti yang sekarang. Baik. Nah kalau kita lihat 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan sudah nggak ada hal lagi hajat politik, ya udah. Memang di sini waktunya dikeluarkan secara administratif. Kenapa itu harus dikeluarkan? Karena Pak Jokowi nggak pernah juga mau mengatakan mau keluar dari partai ini gitu loh. Jadi dia mau melawan partai ini saat di mana dia masih tetap menjadi bagian dari partai itu. Gitu. Dan melawan hadap-hadapan. Kecuali yang dilawan oleh Pak Jokowi itu misalnya visinya nggak cocok dengan pemahaman kita tentang Soekarnoisme misalnya gitu ya. Dan sebab itu mungkin orang akan memberi tepuk tangan kepada Pak Jokowi. Tapi kalau sudah urusan elektoral kan, ya urusan soal mendapat nggak mendapat suara itu lagi pertarungan ide. Baik. Baik, tapi berbicara soal suara nih, saya ke Mas Seno. Mas Seno, apakah kalau kita melihat ini tidak sedikit juga nih masyarakat ataupun beberapa pihak yang mengatakan bahwa ketidaktegasan PDIP terhadap sosok Jokowi? Karena lagi-lagi tadi saya juga tidak secara langsung mendapatkan kata-kata dipecat begitu dengan surat resmi. Nah, apakah ini artinya bahwa PDIP itu takut akan kehilangan suara ataupun pemilih ataupun yang setia begitu dengan Jokowi untuk bisa meningkatkan nilai dari PDIP sendiri? Itu bagaimana? Ya, saya rasa tanpa ada administrasi pemecatan sekalipun. Tapi kan publik sudah bisa melihat dengan sangat gamblang bahwa kami mengkritisi secara terbuka apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama kurang lebih 1 tahun terakhir. Itu kita melakukan berbagai kritik yang sangat terbuka, yang berada di posisi yang di depan untuk memberikan berbagai kritik dan perlawanan terhadap praktek-praktek politik yang ditunjukkan oleh apa yang dilakukan Pak Jokowi. Sehingga publik pun bisa mencatat, tidak ada keraguan dari PDI Perjuangan untuk melakukan tindakan-tindakan kritis di saat ada kader-kadernya yang kemudian berubah karena ambisi kekuasaan. Maka pada saat Rakernas kemarin pun kan kita sampai membuat sebuah permohonan maaf kepada rakyat Indonesia apabila ada kader-kader yang berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dan dalam hal itu kan termasuk pemimpin yang berubah watak karena kekuasaan dan ambisinya, maka itu kami membuat sebuah permohonan maaf kepada publik. Maka dari situ saja sebenarnya garis demarkasinya sudah jelas. Garis politiknya di mata publik sudah jelas. Catatan kritis yang kami buat tidak pernah kami tutup-tutupi. Bahkan kami memberikan suatu warning bahwa kalau cara-cara seperti ini terus dilakukan, maka ini akan membuka jalan bagi terjadinya authoritarian populisme di Indonesia. Dan itu tertuju kepada praktek-praktek politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sehingga ketegasan itu sudah kami sampaikan berulang-ulang selama kurang lebih 1 tahun terakhir dan publik mencatat itu. Tetapi tentu dalam posisi pada saat Pilpres, pada saat kemarin 1 tahun yang lalu, kami menghormati posisi Presiden Republik Indonesia, siapapun orangnya. Oleh karena itu tentu saja, tapi pada saat siapapun dia yang menjadi bagian dari kami kemudian mengambil langkah-langkah yang berbeda dengan sikap dan prinsip partai, tidak kemudian mengindahkan prinsip demokrasi, tidak mengindahkan imbauan dari perguruan tinggi, dari kelompok kritis intelektual, tentu kami akan mengambil sikap tegas. Dan dalam hal ini sudah sejak lama Pak Jokowi tidak mencerminkan sikap sebagai bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Jadi ini bukan berita lama, sekali lagi Mas, sudah berita, bukan berita baru, mohon maaf, bukan berita baru. Ini berita yang cukup lama, sudah sering kami sampaikan bahwa memang sejak lama beliau sudah bukan merupakan keluarga besar PDI Perjuangan beserta dengan keluarga Pak Jokowi. Saya rasa itu. Oke, baik, kita lihat sama-sama bagaimana sepak terjang PDIP, apakah semakin bertaring tanpa adanya Jokowi. Tentunya masyarakat juga menunggu. Terima kasih Bang Rey sudah berbicara dengan kami. Terima kasih juga Mas Seno sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia, pilihan Indonesia tentunya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Bu.